Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Hari Susanto dari TI 1 dengan nomor BP 2210 1154250009, mata kuliah yaitu Elektronika Industri. Baiklah, saya di sini akan mereview jurnal yaitunya tentang perencanaan sistem keamanan menggunakan solenoid door lock berbasis Arduino Uno pada pintu laboratorium di PT XYZ. Nama jurnalnya itu Jurnal Ecomtek Elektro Komputer Teknik. Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen. Tahun terbitnya yaitu 2020. Pengarangnya yaitu Rini Suartika K1 Gandang Sembada 2. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem keamanan pintu laboratorium menggunakan keypad dengan solenoid berbasis Arduino Uno di PT XYZ. Metode penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk ini. Sehubung dengan masalah yang dihadapi, teknik pengumpulan data digunakan dengan mengamati dan dilengkapi dengan tinjauan literatur. Permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah tentang keselamatan laboratorium yang membutuhkan sistem keamanan pintu menggunakan model kode keamanan. Latar belakang, banyak tingkat kejahatan atau kriminal yang tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman menyebabkan sistem keamanan menjadi kebutuhan mutlak untuk diterapkan. Guna melindungi aset dan privasi yang kita miliki, mudahnya melumpuhkan kunci konvensional oleh pelaku tindak kejahatan merupakan permasalahan terbesar saat ini. Selain itu, dengan menggunakan kunci konvensional dalam sistem pengamanan juga dirasa kurang efektif karena kunci konvensional mudah hilang atau mudah untuk diduplikasi, sehingga sistem ini dirasa kurang praktis dan rentan terhadap tindakan pencurian. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kunci konvensional digantikan oleh sistem pengakses pintu dengan sistem digital yang menggunakan kartu radio frequency identification (RFID). Model lain dari sistem pengaman pintu adalah menggunakan input password sebagai kode aksesnya. Adapun kekurangan yang ditemukan pada sistem pengamanan pintu ini terletak pada penggunaan password untuk akses bisa atau tidaknya seseorang user masuk ke dalam ruangan. Ada kalanya seorang user lupa dengan password dan milikinya, akibatnya pintu tidak akan terbuka. Sistem keamanan yang mulai marak saat ini adalah sistem otomatisasi pintu dengan microcontroller. Adanya pemrograman bahasa C menggunakan software Arduino yang lebih praktis dan mudah dimengerti dapat digunakan dalam pemrograman microcontroller. Diharapkan dengan adanya sistem otomatisasi menggunakan microcontroller Arduino ini dapat meminimalisir kekurangan yang ada dan membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan keamanan. Setelah meninjau efisiensi dari penggunaan sistem digital pada keamanan pintu dan fakta yang didapatkan, meneliti bahwa pada laboratorium di PT XYZ sangat memerlukan teknologi Arduino dengan pintu sebagai aspek utama keamanan dilakukan untuk menjaga keamanan dan menghindari tindak kriminal seperti laboratorium merupakan tempat khusus sebagai tempat penelitian yang ada di lingkungan perusahaan yang perlu diperhatikan keamanannya. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk menjaga dan mengamankan barang atau alat berharga dalam ruangan, yaitu perangkat atau alat-alat yang disimpan pada ruangan laboratorium. Tujuannya yaitu untuk rancangan alat pengunci pintu laboratorium dengan menggunakan keypad untuk masukan yang telah diberikan kata kunci atau password sebagai model kode pengaman. 2. Untuk menanggulangi kebocoran password, maka dapat diganti sewaktu-waktu sesuai keinginan, sehingga kerahasiaannya terus terjaga. Peralatan yang dibutuhkan pada perancangan kunci pintu adalah keypad sebagai alat masukan, microcontroller Arduino Uno, LED sebagai indikator lampu warna, solenoid door lock untuk mengunci pintu, dan buzzer sebagai alarm mampu menyala sesuai dengan urutan instruksi programnya, serta modul LCD menampilkan karakter yang diinginkan sesuai dengan eksekusi program yang dibuat. Diharapkan alat yang dirancang ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (research and development). Metode pengumpulan data pada peneliti ini adalah sebagai berikut. 1. Studi lapangan. Metode ini merupakan metode pengumpulan data langsung dengan mengamati, serta mencatat kegiatan yang berjalan di tempat penelitian. 2. Studi pustaka. Dengan metode ini digambarkan masalah secara jelas dan objektif berdasarkan teori-teori yang penulis pelajari selama perkuliahan. Selain itu, penulis juga dapat mendapatkan data melalui pengumpulan serta membaca beberapa literatur dan situs internet sebagai bahan acuan dari referensi yang berkenaan dengan materi.
Temuannya yaitu 1. Analisa batasan masalah. Penelitian ini batasan sistem yang akan dirancang pada sistem keamanan adalah sebagai berikut. A. Alat yang dirancang akan berfungsi untuk memonitor keamanan lingkungan PT XYZ khususnya ruangan laboratorium. B. Sistem monitoring yang akan diterapkan adalah berupa pemasangan solenoid pada pintu masuk ruangan laboratorium dengan dilengkapi keypad yang telah diberikan kata kunci atau password. C. Pintu dapat dibuka jika kata kunci atau password sesuai dengan yang diperbolehkan oleh sistem. D. Pada LCD akan tampil perintah memasukkan kata kunci atau password. Selain daripada itu, pada LCD juga akan menampilkan informasi berupa notifikasi sesuai dengan perintah sistem. E. Pintu akan terbuka jika kata kunci sesuai dengan ketentuan sistem serta diikuti dengan menyala lampu LED warna hijau dan pintu harus ditutup kembali sesuai dengan kata kunci atau password yang telah ditetapkan pada sistem. F. Jika kata kunci atau password yang dimasukkan salah, maka akan bunyi alarm serta lampu LED warna merah akan menyala sampai dengan kata kunci atau password yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan pada sistem. G. Arduino Uno sebagai pusat mengendali masukan dan keluaran dan sebagai penyimpan program. A. Bahasa pemrograman digunakan adalah bahasa pemrograman C. Arduino. 2. Analisa masukan. Analisis masukan dari rancangan alat keamanan ini berupa pemasukan kata kunci atau password pada pintu yang telah dipasang perangkat solenoid. Input yang dimasukkan lewat keypad akan dibaca oleh program yang telah ada pada mikrokontroler Arduino Uno untuk dapat diterjemahkan perintahnya oleh mikrokontroler Arduino Uno dan selanjutnya akan dieksekusi sesuai dengan perintah yang ada dalam program tersebut. 3. Analisa keluaran. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui keluaran apa saja yang dihasilkan dari alat yang dibangun, yaitu A. LCD berfungsi memberikan informasi tentang kondisi atau posisi pintu dalam keadaan tertutup atau terbuka. Posisi awal pintu adalah dalam keadaan tertutup. B. Buzzer berfungsi untuk mengeluarkan suara alarm saat kata kunci atau password yang dimasukkan tidak sesuai dengan diterapkan pada sistem. C. LED yang berfungsi sebagai indikator bahwa pintu dalam kondisi terbuka dan yang masuk adalah orang yang memang berhak untuk masuk. LED akan menyala berwarna hijau dan sebaliknya LED akan menyala berwarna merah jika kata kunci atau password yang dimasukkan tidak sesuai dan tidak diperbolehkan oleh sistem. 4. Analisa kebutuhan komponen. A. Perangkat keras. Untuk merancang dan membuat sistem pengaman pintu laboratorium ini diperlukan beberapa perangkat keras atau hardware disajikan pada tabel berikut ini. Nama komponen yaitu Arduino Uno, jumlahnya 1, 2 keypad, jumlahnya 2, lampu LED warna merah, jumlahnya 1, lampu LED warna hijau, jumlahnya 1, kabel jumper Mac, firmware, jumlahnya 5, buzzer 3, jumlahnya 3, solenoid 1 buah, switch relay 1 buah, kabel konektor USB 1 buah, adaptor 12 volt 2 buah, board project 1 buah, akrilik 1 buah, engsel pintu kecil 2 set, lem bakar 5 buah. B. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat program alat tersebut adalah IDE Arduino. Untuk menulis program pada papan Arduino dibutuhkan aplikasi Arduino IDE Integrated Development Environment. IDE Arduino yang terdiri dari 1. Editor program yang merupakan sebuah Windows dalam bahasa processing dan memberikan kemudahan pengguna untuk menulis dan mengedit program. 2. Compiler adalah sebuah modul yang memverifikasi kode biner yang diinputkan ke dalam mikrokontroler. Dan 3. Uploader adalah sebuah modul yang ada pada papan Arduino di mana berisi kode biner. 5. Prinsip kerja. Prinsip kerja sistem keamanan pintu keluar masuk orang ke ruangan laboratorium ini adalah sebagai berikut. A. Keypad. Keypad sebagai alat masukan berbasis kata kunci atau password yang telah dipasang pada sistem dan telah dihubungkan ke perangkat solenoid. B. Solenoid sebagai aktuator yang akan membuka dan menutup kunci pintu. Hal ini dapat berfungsi seperti ini karena sudah dirangkaikan ke dalam oleh mikrokontroler Arduino Uno yang telah diisi oleh program embedded. Solenoid akan menutup dan buka kunci sesuai dengan kondisi level digital pada program yang diatur oleh switch relay apakah bernilai high pintu tertutup atau low pintu terbuka. Adapun kondisi awal nilai relay adalah high atau kondisi awal pintu adalah tertutup. C. Mikrokontroler Arduino Uno bertindak sebagai pengendali atau sebagai pusat dari sebuah mikrokontroler. Semua data masukan diproses sehingga menjadi perintah untuk menghidupkan atau mematikan buzzer, suara, dan LED dengan menyesuaikan dengan kondisi yang telah ditentukan oleh sistem. D. Buzzer dan LED. Buzzer, suara, dan LED akan dihidup ataupun mati sesuai perintah mikrokontroler Arduino Uno di mana kata kunci atau password sesuai dengan ditetapkan. Passwordnya yaitu 1, 2, 3, 4 sama dengan data yang dimasukkan melalui keypad tersebut.
maka nilai relay yang asalnya bernilai high maka akan dirubah menjadi nilai low. Artinya pintu solenoid bernilai low akan low dan akses pintu diterima. Ini mengakibatkan pintu menjadi terbuka. Nilai dari LED pun akan menjadi high, artinya lampu LED warna hijau akan menyala, dan sebaliknya, yaitu jika kata kunci atau password tidak sesuai dengan ditetapkan sistem password tidak sama dengan data yang diinputkan melalui keypad tersebut, maka nilai relay asalnya bernilai high maka tidak akan berubah menjadi nilai low. Artinya pintu solenoid bernilai tetap high dan akses pintu P dan akses buka pintu tidak diterima. Ini mengakibatkan pintu tetap tertutup dan nilai dari LED warna merah pun akan menjadi high. Artinya lampu LED warna merah akan menyala bersamaan dan nilai buzzer pun high, artinya akan mengeluarkan bunyi. LCD. LCD berfungsi sebagai layar tampilan dalam bentuk teks, di mana semua proses yang terjadi yaitu jika password sesuai dengan yang ditetapkan, maka akan ditampilkan pada LCD dengan memberikan pesan silakan masuk, akses diterima. Sebaliknya, jika password tidak sesuai, maka akan ditampilkan juga pada LCD dengan memberikan pesan dilarang masuk, akses ditolak. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perancang sistem keamanan menggunakan solenoid door lock berbasis Arduino Uno pada pintu laboratorium di PT XYZ, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, perancangan adalah pengunci pintu laboratorium dengan menggunakan keypad untuk masukkan yang telah diberikan kata kunci atau password sebagai model kode pengaman. Untuk menanggulangi kebocoran password, maka dapat diganti sewaktu-waktu sesuai keinginan, sehingga kerahasiaannya terus terjaga. Peralatan yang dibutuhkan pada perancangan kunci pintu adalah keypad sebagai alat masukan, microcontroller Arduino Uno, LED sebagai indikator lampu warna, solenoid door lock untuk mengunci pintu, dan buzzer sebagai alarm mampu menyala sesuai dengan urutan instruksi programnya, serta modul LCD menampilkan karakter yang diinginkan sesuai dengan eksekusi program yang dibuat. Diharapkan alat yang dirancang ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan tuh. Emang boleh sebenarnya cuma 3 itu loh. Baru ini, Mas.